Pemerintah terus mengalirkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satunya bantuan langsung tunai berupa subsidi upah untuk pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS, yaitu honorer. Presiden Joko Widodo menyebut bantuan untuk guru honorer sebesar 1,8 juta rupiah ini bertujuan agar kualitas guru bisa meningkat di masa pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan bantuan subsidi umum (BSU) sebesar 1,8 juta rupiah dibayarkan Rp600.000 per bulan selama 3 bulan kepada sekitar 1,8 juta guru dan tenaga kependidikan honorer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan total anggaran yang disiapkan untuk bantuan subsidi upah tenaga pendidik dan kependidikan honorer sebesar 3,6 triliun rupiah. Total sasaran kita sekitar sedikit lebih dari 2 juta orang, ya. Yang paling besar dari ini adalah guru honorer, ya, sebesar 1,6 juta, dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar 3,6 triliun. Nadiem juga menyebut guru honorer bisa menjadi aparatur sipil negara ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Ada 1 juta guru honorer yang diberi kesempatan menjadi ASN dan proses seleksi akan dimulai tahun depan. Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Nasib guru honorer masih jauh dari kata sejahtera. Terlebih, upah yang diterima tidak sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dirasakan Maria Marseli, guru honorer di SD Negeri Kepiketik, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sudah hampir 8 tahun Maria Marseli mengajar di salah satu SD terpencil ini dan hanya dibayar Rp100.000 per bulan. Tahun pertama masuk 2013 sampai 2014 itu tidak ada upah. Terus lanjut ke 2014 ke 2015 itu berawal dengan 50.000. Terus sampai dengan 2018 75.000, terhitung dari 2018 sampai 2021 naik jadi 100.000. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, para guru honorer terancam tak mendapat insentif tahun depan karena anggaran pendidikan provinsi tidak mencukupi. Di Sumatera Selatan ada sekitar 10.000 guru honorer yang digaji Rp300.000 per bulan dan diterima 3 bulan sekali. Untuk tahun 2021 ini, Pemprov Sumatera Selatan ternyata belum lagi menganggarkan untuk insentif guru honor. Nah tentu ini walaupun baru rapat peranggaran, ini saya turut prihatin dan berduka. Jadi kemarin ketika dengan Dinas Pendidikan saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena insentif guru honor ini sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru honor. Ada lebih kurang hampir 10.000 guru honor se-Sumatera Selatan. Pemerintah harus memastikan semua program untuk para guru honorer tepat sasaran. Dan yang paling penting, bisa meningkatkan kesejahteraan para pendidik anak bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Manis di rencana, sudahkah manis di kenyataan? Presiden Joko Widodo telah memberikan bantuan subsidi umum untuk guru honorer agar kualitas guru bisa meningkat di masa pandemi COVID-19. Sejauh mana bantuan ini memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan guru honorer dan kualitas pendidikan di tengah pandemi, terutama di daerah terpencil? Kita akan dengarkan kisah seorang guru honorer di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dengan segala keterbatasannya mengajar di tengah pandemi. Sudah bergabung bersama kami, Guru SD Negeri Kepiketik, Kabupaten Sika, NTT, Maria Marseli, melalui sambungan Skype. Bu Maria, selamat malam. Sehat ya? Selamat malam. Sehat Bu Maria? Sehat. Sehat. Oke, saya bisa melihat Bu Maria kayak capek, tapi tetap ada binar-binar semangat di matanya. Boleh dong Bu diceritakan aktivitas Anda mengajar anak-anak murid
SD selama pandemi ini seperti apa? Selama pandemi, Bu Maria, bisa dengar saya? ya, Silakan. Aktivitas mengajar selama pandemi itu seperti apa? aktivitas selama pandemi, sebelumnya kami pakai program ini belajar dari rumah atau BDR. Mhm. Setelah kami zona hijau, kami pakai belajar tatap muka, tapi waktunya dibatasi. Oke, jadi waktu kemarin masih ditutup sekolahnya di rumah ya berarti ya? Ya, ya. Sekarang karena sudah dianggap daerah hijau, sudah boleh di sekolah tapi dibatasi begitu. Nah, waktu kemarin waktu masih belum boleh sekolah tatap muka, proses pembelajarannya seperti apa, Bu? Apakah Ibu datang ke rumah masing-masing murid atau seperti apa? Proses pembelajarannya kami kasih jadwal nanti. Contohnya kayak hari Senin, nanti peserta didiknya datang ambil tugas di sekolah. Nanti hari Kamis datang kumpul tugasnya di sekolah. Dikasih jadwal. Oh, dikasih jadwal. Itu berarti untuk tugas ya? Ada hari Senin ambil jadwal, lalu hari Kamis mengumpulkan begitu. Kalau Ya. untuk pembelajaran, untuk pemberian ajaran, caranya seperti apa? Kalau untuk materinya itu diajarkan dari rumah ke rumah. Jadi Bu Maria yang datang ke rumah anak-anak ya? Iya, datang ke rumah anak-anak. Berapa rumah yang didatangi, Bu? Untuk tahun ini saya mengajar kelas 1, jadi peserta didik saya 7 orang. Jadi 7 rumah yang saya datang. Setiap hari? Dijadwalkan, Ibu. Oh, dijadwal. Satu anak bertemu Bu Maria dalam seminggu berapa kali? Satu anak bertemu saya dalam 1 minggu itu 2 kali, Ibu. Oh, 2 kali ya. Jadi Ibu datang, ini kayak kalau di kota-kota besar malah justru kayak les privat begitu ya. Tapi ini Iya, posisinya sebenarnya mengajar untuk sekolah dasar negeri. Iya kan Bu ya, ketik sekolah dasar negeri Sekolah kan? dasar negeri. Iya. Oke, begini, untuk saat ini sudah bersekolah secara tatap muka, pembatasannya berapa lama boleh ada di sekolah, Bu Maria? Untuk kelas 1 itu dari jam 7.15 sampai dengan jam setengah 10. Proses pembelajarannya lancarkah? Lancar, Ibu. Sejauh ini lancar ya? Iya, iya. Bu Maria, mohon maaf, kalau kami diizinkan untuk bertanya, berapa sih penghasilan Ibu sebulan sebagai guru honorer? 100.000, Ibu. Gaji Bu Maria sebagai guru honorer hanya 100.000 per bulan ya? Iya, iya. Mencukupi tidak Ibu? Tidak mencukupi, Ibu. Bagaimana cara Ibu hidup dengan 100.000 per bulan? Untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibantu oleh suami, Ibu. Oke, suami bekerja ya? Iya, suami petani, Ibu. Oh, petani suami. Iya, iya. Nah, kalau Ibu, saya ingin Ibu berbicara secara jujur. 100.000 per bulan untuk pekerjaan Ibu sebagai guru honorer, sebenarnya menurut Ibu sudah memadai atau belum? Masih sangat kurang memadai. Tapi kenapa Ibu mau masih terus jadi guru honorer? Saya hitung tadi katanya sudah sekitar 8 tahun ya? 8 tahun, Ibu. Kenapa masih terus kalau gajinya hanya 100.000 per bulan? Karena menjadi guru itu panggilan hidup saya, Ibu. Ibu merasa jadi guru itu panggilan hidup ya? Iya. Apa sih yang nikmat dari mengajar anak-anak? Yang menikmat dari mengajar anak-anak itu, saya merasa bangga, Ibu, karena saya bisa membuat mereka bisa membaca, menulis, bisa mencapai mereka punya cita-cita, Ibu. Jadi justru karena Ibu saat ini sedang membentuk anak-anak ini untuk masa depan, Ibu merasa itu panggilan jiwa sehingga tetap dijalankan walaupun gajinya hanya sedikit, begitu ya? Iya, Ibu. Adakah Bu Maria saat-saat di mana Ibu Maria seperti ingin menyerah begitu lalu pindah pekerjaan? Ada tidak saat seperti itu? Ada, Ibu. Ada ya? Iya. Tapi kenapa balik lagi ke jadi pengajar dengan gaji yang hanya 100.000? Ya, ada rasa kangen, Ibu, kalau saya kadang contohnya kayak saya sakit 2-3 hari absen begitu.
saya kangen dengan anak-anak didik saya, Ibu. Ya, saya bisa bayangkan. Begini Bu, sebenarnya kalau untuk pandemi saat ini, dengan kondisi Bu Maria bekerja sebagai guru honorer, apa sih tantangan yang paling berat yang dirasa Bu Maria dalam mengajar? Tantangan yang paling berat itu anak didik saya sulit untuk memahami materi karena memang pembelajarannya sistem BDR itu tumpang tindih, Bu. Tumpang tindih itu seperti apa, Bu Maria? Kadang materinya belum terlalu tuntas, lanjut lagi dengan materi yang baru. Oke. Adakah pendampingan misalnya dari Dinas Pendidikan setempat? Belum ada, Ibu. Belum ada? Ya. Jadi Bu Maria mengajar dalam kondisi pandemi, kemarin jarak jauh dan sekarang tatap muka terbatas, itu tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Baik. Ya. Oke, ini jadi PR bersama kalau seperti itu. Bu Maria, Presiden Jokowi sudah memberikan bantuan subsidi untuk guru honorer besarannya Rp600.000 setiap bulan selama 3 bulan. Katanya mulai bulan ini. Bu Maria sudah terima atau belum? Belum, Ibu. Belum. Ya. Adakah Bu Maria mungkin mendengar kasakusuk kira-kira kapan Bu Maria bisa mendapatkannya? Belum, Ibu. Hanya teman guru saya satu sudah dapat di gelombang pertama, Ibu. Siapa yang udah dapat, Ibu? Teman-teman guru saya, Ibu. Oh, teman. Tapi sesama guru honorer juga? Iya, sama guru honor di SDN Tepi Kecil. Oh, di SD yang sama ya? Iya. Oke, jadi teman ada satu yang sudah menerima, Ibu belum ya? Iya. Ada berapa guru honorer sih di SD yang tempat Ibu mengajar? Ada 5. Jadi baru 1 yang terima subsidi, 4 belum ya? Iya. Kalau dari 5 orang ini apakah gaji bulanannya sama Bu Maria, 100.000 per bulan? Beda-beda, Ibu. Oh beda-beda ya? Iya. Oke, bedanya banyakkah? Sedikit, Ibu. Oh baik, bedanya sedikit. Disesuaikan dengan masa kerja, Ibu. Baik, Bu Maria yang sudah 8 tahun mengajar jadi guru honorer sebulan 100.000. Iya. Iya. Baik, ini jadi PR bersama bagaimana ada peningkatan kualitas belajar ketika guru honorer hanya digaji 100.000 per bulan. Lalu ada pula tantangan berupa pandemi dengan pendampingan yang untuk beberapa daerah masih tergolong miskin. Kita akan bahas hal ini lebih jauh sesaat lagi. Bu Maria tetap bersama kami ya. Kami akan segera kembali saudara. Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama Anda.